Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah, sehat. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Nah, ini sudah masuk di room Zoom semua? Sudah. Ya sudah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Untuk syarat mengikuti pembelajaran ini masih sama ya. Kalian harus on kamera dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran untuk memastikan kalau kalian menyimak pelajaran ini dengan baik. Begitu ya? Ya, Bu. Karena ini sudah masuk semua, jadi tidak perlu diabsen satu-satu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas LSPLDV dengan cara metode grafik, mencari penyelesaiannya dengan cara metode grafik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dengan cara metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Tadi malam sudah belajar? Ya. Ya, sekarang kita langsung masuk ke pembelajarannya ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan minggu lalu. Tujuan dari pembelajaran hari ini, setelah kalian mendapatkan pembelajaran hari ini, diharapkan yang pertama, kalian bisa menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Untuk yang kedua, menggunakan metode eliminasi, dan yang ketiga, menggunakan metode gabungan. Ada yang sudah tahu metode gabungan itu yang bagaimana? Ayo, siapa yang tadi malam sudah belajar pasti sudah Saya tahu, Bu. ini. Iya, apa Mbak Dinda? Saya tahu, Bu. Penggabungan antara metode substitusi dan metode eliminasi. Iya, benar. Jadi sekarang kita masuk ke yang pertama dulu ya, yaitu menggunakan metode substitusi. Siapa yang sudah tahu metode substitusi itu apa? Pasti belum dibaca semua ya. Ya sudah kita bahas bersama-sama. Iya. Metode substitusi itu apa? Jadi metode substitusi itu adalah mensubstitusikan atau menggantikan salah satu variabel dari dua variabel sehingga diperoleh salah satu persamaan dengan satu variabel saja. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada persamaan. Persamaan yang pertama yaitu 3x plus y sama dengan 7. Untuk persamaan yang kedua yaitu x plus 4y sama dengan 6. Nah, kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini menggunakan metode substitusi. Penyelesaiannya bagaimana? Untuk langkah yang pertama, tulis persamaan dalam bentuk persamaan 1 dan 2. Jadi, langkah yang pertama kalian menulis lagi persamaan yang satu ini. Nah, dikasih titik-titik 1. Ini menjadi persamaan 1, begitu ya. Selanjutnya, persamaan yang kedua juga sama ditulis seperti ini menjadi persamaan yang kedua. Untuk langkah yang kedua, pilih salah satu persamaan. Nah, di sini saya memilih persamaan yang pertama. Kalian bisa memilih persamaan yang kedua juga tidak apa-apa. Kemudian nyatakan dalam bentuk variabel lain. Nah, kita tulis lagi persamaan yang pertama, yaitu 3x plus y sama dengan 7. Kemudian nyatakan dalam bentuk variabel lain. Itu seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Kita bentuk menjadi y sama dengan 7 min 3x. Nah, y sama dengan 7 min 3x ini menjadi persamaan yang ketiga. Selanjutnya, langkah yang ketiga, nilai variabel pada persamaan yang ketiga, persamaan yang ini, menggantikan variabel y pada persamaan yang kedua. Kita tulis dulu persamaan yang kedua. Persamaan yang kedua yaitu x plus 4y sama dengan 6. Nah, di sini kan ada variabel y. Nah, variabel y ini akan digantikan dari persamaan yang ketiga. Nah, jadi 4y ini diubah menjadi
X plus 4, Y-nya diganti dari persamaan yang ketiga, menjadi 4 dikali 7 min 3X sama dengan 6. Lalu kita operasikan, X plus 4 dikalikan 7, 28. 4 dikalikan negatif 3X menjadi negatif 12X sama dengan 6. Selanjutnya, kita kelompokkan yang mengandung variabel X dijadikan 1 menjadi X min 12X sama dengan 6 min 28. Menjadi min 11X sama dengan negatif 22. Diperoleh nilai X sama dengan 4. Nilai X sama dengan 2 itu menjadi persamaan yang keempat. Sampai sini sudah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham, Bu? Paham, Bu. Kita lanjut ya. Selanjutnya, langkah yang keempat, nilai X pada persamaan yang keempat menggantikan variabel X pada persamaan awal, misalnya persamaan 1. Nah, pada langkah yang sebelumnya tadi kan kita mengganti variabel Y. Nah, sekarang kita mengganti variabel X pada persamaan yang pertama. Kita tulis dulu persamaannya yaitu 3X plus Y sama dengan 7. Nah, X yang di sini itu digantikan dengan nilai X pada persamaan 4 yang sudah kita cari. Nah, tadi nilai X-nya kan sama dengan 2. Jadi di sini 3, X-nya diganti dengan 2, ditambah Y sama dengan 7. Menjadi 6 plus Y sama dengan 7, diperoleh nilai Y yaitu 7 dikurangi 6, diperoleh Y sama dengan 1. Nah, Y sama dengan 1 ini menjadi persamaan yang kelima. Langkah kelima yaitu menentukan penyelesaian SPLDV sehingga diperoleh X-nya tadi diperoleh 2 dan Y diperoleh 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu X, Y, X-nya 2, Y-nya 1. Nah, jadi ini ya himpunan penyelesaiannya 2,1. Untuk metode substitusi ini sudah paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Paham, Bu. Paham. Paham. Sekarang kita lanjutkan ke metode yang kedua, yaitu metode eliminasi. Ada yang sudah tahu metode eliminasi itu yang seperti apa? Belum? Nah, kalau kalian ada di suatu perlombaan, kan biasanya ada yang tereliminasi. Kontestan ini tereliminasi. Nah, eliminasi itu apa? Ada yang sudah punya gambaran? Masih bingung ya? Menghilangkan. 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 Ya, itu juga bisa. Jadi, metode eliminasi itu menghilangkan salah satu variabel untuk dapat menentukan nilai variabel yang lain. Maka, koefisien salah satu variabel yang dihilangkan harus sama. Contohnya seperti ini. Gunakan metode eliminasi untuk menyelesaikan SPLDV berikut. Persamaan yang pertama yaitu X plus Y sama dengan 7. Persamaan yang kedua yaitu 2X plus Y sama dengan 9. Penyelesaiannya, langkah yang pertama, hilangkan salah satu variabel. Misal variabel Y yang dihilangkan, maka kedua ruas harus dikurangkan. Kan eliminasi ini menghilangkan salah satu variabel ya. Nah, yang pertama kita memisalkan variabel Y dulu yang dihilangkan. Kita tulis lagi persamaan yang pertama yaitu X plus Y sama dengan 7. Dan persamaan yang kedua yaitu 2X plus Y sama dengan 7. Nah, karena nilai Y di sini sudah sama-sama 1, jadi tinggal kita mengurangkan. Begitu ya. Sudah paham sampai sini? Nah, jadi diperoleh X dikurangi 2X mendapatkan negatif X sama dengan 7 dikurangi 9 hasilnya yaitu negatif 2. Jadi diperoleh nilai X sama dengan 2. Untuk langkah yang kedua, karena tadi variabel Y sudah dihilangkan, maka langkah selanjutnya kita menghilangkan variabel yang X. Kita tulis dulu persamaan yang pertama yaitu X plus Y sama dengan 7. Persamaan yang kedua yaitu 2X plus Y sama dengan 9. Nah, karena di sini kita mau menghilangkan variabel X, di sini kan variabel X-nya ini 1, ini 2X.
Nah, ini kan tidak bisa dikurangkan karena nilainya harus sama. Jadi kita kalikan 2, yang X kita kalikan 2, yang ini dikalikan 1. Nah, ini juga sudah sama. 2X plus 2Y sama dengan 14. Ini dikalikan 2 semua dari yang sini. Yang bawah 2X plus Y sama dengan 9. Lalu kita kurangkan, diperoleh Y sama dengan 5. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan penyelesaian SPLDV berikut. Maka diperoleh nilai X tadi 2, diperoleh nilai Y-nya 5. Jadi, diperoleh himpunan penyelesaiannya yaitu X, Y, jadinya 2,5. Untuk metode eliminasi ini sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Sekarang kita lanjutkan lagi. Yang ketiga yaitu metode gabungan. Metode gabungan ini seperti yang dikatakan Adinda dari awal, metode gabungan ini merupakan gabungan dari metode substitusi dan eliminasi. Langkah yang pertama yaitu dengan eliminasi, yaitu menghilangkan salah satu variabel, kemudian baru disubstitusikan. Contohnya, tentukan penyelesaian SPLDV berikut dengan metode gabungan. Ini masih pada menyimak semua ya? Iya, Bu. Nah, untuk metode gabungan ini contohnya. Masih. Persamaan yang pertama yaitu X plus 3Y sama dengan 6. Persamaan yang kedua yaitu X plus 4Y sama dengan 8. Yang pertama kita eliminasi dulu, kita hilangkan salah satu variabel. Nah, karena di sini yang sudah sama yaitu X, maka kita menghilangkan dulu variabel yang X. Diperoleh negatif Y sama dengan negatif 2, diperoleh nilai Y sama dengan 2. Nah, setelah kita eliminasi, kita kan sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 2. Selanjutnya kita mensubstitusikan. Langkah kedua dengan mensubstitusikan saja salah satu persamaan, misalnya ke persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama tadi kan X plus 3Y sama dengan 6. Dari langkah yang pertama sudah diperoleh Y sama dengan 2. Maka nilai Y yang di sini digantikan dengan 2. Seperti ini. Jadi diperoleh X sama dengan 0. Langkah yang ketiga yaitu menentukan penyelesaian SPLDV tersebut. Maka diperoleh nilai X-nya 0, nilai Y-nya 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu X, Y, jadi 0,2. Dari metode gabungan ini sudah paham? Paham, Bu. Ya. Nah, ini yang kalian pasti menunggu-nunggu setiap di akhir pelajaran, yaitu ada tugas. Nah, di sini ada 2 tugas. Ini untuk tugas yang pertama dan ini untuk tugas yang kedua. Jadi, kalian bisa menyelesaikan tugas ini dengan menggunakan metode eliminasi atau metode substitusi atau metode campuran. Atau dikerjakan dengan ketiga cara itu juga boleh. Untuk pengumpulannya dikumpulkan di WA Group. Mau waktunya sampai kapan? Besok bisa? Bisa. Dikumpulkan besok ya. Terakhir besok Ya. sampai pukul Ya, Bu. 19. Nah, untuk memastikan kalian tadi menyimak pelajaran ini, sekarang kita akan mereview bersama-sama apa saja materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu metode apa tadi? Substitusi. Apa itu metode substitusi? Siapa yang bisa? Iya, Mas Adi, metode substitusi apa? Atau Mbak Adinda dulu juga nggak apa-apa. Bu. Ya. Menggantikan salah satu variabel dari 2 variabel tersebut menjadi satu persamaan dengan satu variabel saja. Ya. Untuk yang kedua, metode eliminasi. Siapa yang bisa? Mbak
Siapa yang bisa metode eliminasi itu apa? Siapa yang bisa metode Mas eliminasi? Adi, Bu. Ya, Adi apa? Eliminasi itu menghilangkan salah satu, Bu. Ya, begitu juga bisa. Untuk yang ketiga, metode gabungan. Siapa yang tadi belum menjawab? Oh ya, Mbak Zulfina, metode gabungan apa? Ya, saya, Bu. Ya, Metode gabungan itu tadi gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. ya. Atau kombinasi dari keduanya, Bu. Jadi kalian sudah paham semua ya tentang 3 metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel. Sebenarnya ada 4 metode, tetapi metode yang pertama atau metode grafik sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Begitu ya. Nah, karena waktunya ini sudah mau habis, jangan lupa dikerjakan tugas ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Dan selalu semangat karena pelajarannya dari rumah, tidak apa-apa ya, tidak bertemu dengan teman-teman, tetapi tetap bertemu secara virtual seperti ini. Nah, kalian harus tetap semangat dan harus selalu jaga kesehatan, begitu ya. Untuk selanjutnya, kalian bisa mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel untuk dipersiapkan ke pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Jadi sebelum pelajaran kalian harus sudah belajar dulu supaya waktu pembelajaran dibahas kalian sudah mempunyai gambaran setidaknya begitu. Ya sudah, kita akhiri. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran sebaiknya kita juga berdoa lagi. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Dan terima kasih karena sudah menyimak pembelajaran dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.